Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Ahmad Rojab, Aisar, Anastasia, Ajra, Damai, Fatan, Fatimah, Haikal, Humaiza, Muhammad Revan, Silka, Sofyan, Sakila, Wisna, Jahra. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Biar pada semangat nih. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo kita lihat ke depan ya. Kita akan belajar tentang indahnya kalimat thayyibah. Anak-anakku sekalian, ayo kita amati gambar berikut ini. Ada gambar apa aja di sana? Yang pertama yaitu ada gambar badai petir. Kemudian gambar yang kedua ada apa? Gedung yang megah ya, yang indah. Kemudian yang gambar ketiga ada gambar apa? Taman, ada taman yang indah ya. Kemudian yang keempat ada gambar apa? Orang yang sedang azan. Kemudian yang kelima ada bayi kembar. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini yaitu melalui pemberian uswah, siswa dapat meyakini kebesaran Allah dengan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Yang kedua, melalui pemberian contoh, siswa dapat membiasakan sikap hormat dan berterima kasih dalam kehidupan. Yang ketiga, melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menjelaskan makna dan ketentuan penerapan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan, siswa dapat menerapkan contoh penerapan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari sekali lagi kita amati gambar berikut ini ya. Dari mulai gambar badai petir, ayo amati dulu. Nah, setelah kita mengamati gambar tadi, apa sih hubungannya dengan kalimat thayyibah? Tahu nggak? Kalimat thayyibah itu kalimat apa? Kalimat atau ucapan yang baik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 3, yaitu kalimat thayyibah subhanallah, kemudian yang kedua kalimat thayyibah masya Allah, dan yang ketiga kalimat thayyibah iya, pinter. Nah, kita akan bahas dulu kalimat thayyibah subhanallah ya, subhanallah itu. Nah, ini gambar ada apa? Gambar apa? Badai petir. Jadi ketika kalian mendengar badai petir ya, apalagi kalau apa?
hujan ya, musim hujan suka ada badai petir, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, jadi apa sih pengertian kalimat subhanallah itu? Subhanallah merupakan kalimat tasbih dan merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya maha suci Allah, dan diucapkan ketika melihat sesuatu kejadian yang luar biasa namun murni hasil dari kekuasaan Allah ya, tanpa ada campur tangan manusia ya. Seperti adanya yang tadi ya, Ibu kembalikan lagi, ini petir, ini murni dari kekuasaan Allah ya, tanpa ada campur tangan manusia. Maka kalimat thayyibah yang dianjurkan diucapkan yaitu subhanallah. Paham? Nah, kemudian sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang maha suci, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, kapan sih waktu pengucapan kalimat thayyibah subhanallah itu? Yang pertama yaitu ketika apa? Melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah. Contohnya nih, kalian ketika melihat apa? Melihat bulan yang indah ya. Nah, maka kita dianjurkan mengucap kalimat subhanallah. Ketika melihat apa lagi? Pelangi ya. Pelangi gunung-gunung yang indah yang menjulang tinggi. Ketika melihat apa lagi? Air terjun. Itu semua murni hasil kekuasaan Allah ya. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Yang kedua yaitu merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah. Yang ketiga merasa heran terhadap seseorang. Yang keempat berzikir setelah sholat fardu ya. Kalian kalau udah selesai sholat dianjurkan untuk berzikir, diantaranya adalah kalimat tasbih yaitu subhanallah. Berapa kali biasanya? Betul, 33 kali. Kemudian yang terakhir yaitu mengingatkan imam ketika lupa rokaat sholat, terutama ketika berjamaah ya, terutama bagi laki-laki ya, kalau imamnya lupa rokaat sholat. Nah, mengingatkannya dengan mengucapkan apa? Subhanallah ya. Kemudian kalau perempuan gimana cara mengingatkan imam? Dengan menepuk ya, menepuk tangan. Nah, jadi khusus bagi laki-laki mengingatkannya dengan mengucapkan kalimat apa sekali lagi? Subhanallah ya. Nah, dari semua hal itu pasti mengandung banyak apa? Hikmah. Hikmah itu apa sih maksudnya? Pelajaran yang dapat diambil ya. Pelajaran yang dapat diambil yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hikmah itu hal-hal yang baik yang harus diambil, diantaranya mendapat pahala dari Allah. Jadi ketika kita sering mengucapkan kalimat tasbih ya, maka kita akan mendapat pahala. Makanya kita harus apa? Sering-sering berzikir kepada Allah supaya apa? Mendapat pahala ya. Kalau tidak bisa berkata baik kan ada hadisnya ya, kul khairan au liyasmut, berkata baik atau nah, jadi sekiranya kita tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, diam aja. Mending berzikir supaya apa? Dapat pahala. Yang kedua, menjadi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena otomatis orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah bakal gimana? Merasakan kedekatan dengan
Allah. Kemudian yang ketiga mempertebal keimanan ya. Pasti orang yang selalu ingat kepada Allah bakal kuat keimanannya. Kemudian yang keempat menjauhkan kita dari perbuatan syirik karena otomatis hatinya selalu tertaut kepada siapa? Allah tanpa menggantungkan ke hal-hal yang lain. Apa syirik itu sih? Apa? Menyekutukan Allah. Nah, itu tidak boleh itu ya, karena merupakan dosa yang sangat besar. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kalimat apa? Masya Allah. Biar sehat ya, tepuk satu dulu. Tepuk satu. Satu. Satu apa? Tepuk satu. Satu. Ya, bagus. Kita lanjut ke kalimat yang kedua apa? Yaitu Masya Allah. Ayo amati gambar berikut ini. Coba lihat. Ada gambar apa? Taman. Taman yang indah. Kemudian ada bangunan yang megah. Nah, ketika kalian melihat taman-taman yang indah dan bangunan yang megah, maka kita dianjurkan mengucapkan apa? Kalimat Masya Allah. Kenapa beda dengan yang tadi? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Ya, bagus. Karena ada campur tangan manusia. Ya, kita kembali ke pengertian ya. Kalimat Masya Allah adalah artinya itu segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Dan sama ya diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Nah, namun ada catatannya, akan tetapi ada campur tangan manusia ya. Contohnya taman ya. Tadi yang seperti di sini ketika melihat taman, ini kan memang ciptaan Allah ya, bunga-bunga itu, namun ditata sebaik mungkin, sedemikian mungkin ya. Bunga yang merah, bunga yang kuning, ini kan ada campur tangan manusia ya. Nah, makanya kita dianjurkan mengucapkan kalimat Masya Allah. Kemudian yang kedua yaitu ketika melihat gunung bukan gunung, bangunan yang megah. Ini juga kan ada campur tangan manusia ya, dengan keindahannya, ketakjubannya, karena ada campur tangan manusia. Maka kalimat yang wajib, yang dianjurkannya apa? Mengucapkan kalimat Masya Allah. Waktu pengucapannya yaitu ketika melihat peristiwa yang menakjubkan. Yang kedua ketika melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraan. Yang ketiga yaitu apa kalimatnya? Kalimat thayyibahnya. Ya, kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Nah, kita mengamati gambar berikut ini ya. Ada orang yang sedang azan, kemudian ada bayi kembar. Ya, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga kalimat takbir ya. Allah adalah zat yang maha besar, bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pengucapannya yaitu ketika pidato atau khutbah Jumat ya. Nah, ketika pidato khutbah Jumat, apalagi laki-laki ya. Pas lagi khutbah, pas ada Jumat pasti ada si khotibnya mengucapkan kalimat takbir. Kemudian ketika azan dan iqomah, ini terkhusus bagi laki-laki ya. Kalau mendengar adzan, kita harus cepat-cepat pergi kemana? Ke masjid ya, terutama bagi laki-laki harus udah bisa apa? Adzan, qomat ya. Justru kalian yang harus pertama ke masjid langsung yang apa? Mengumandangkan azannya ya. Kemudian yang qomatnya. Udah pada bisa adzan semuanya laki-laki? Udah, insya Allah ya. Sholatnya udah tepat waktu. Udah, insya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu ketika melaksanakan sholat ya. Ada ucapan Allahu Akbar, ada di takbiratul ihram. Kemudian ketika mau ruku juga kan Allahu Akbar. Nah, itu ketika sholat. Kemudian yang keempat berzikir sesudah sholat fardu. Karena kan berzikir ada subhanallah, alhamdulillah ya. Ada Allahu Akbar. Berapa kali tadi? 33 kali.
Kemudian yang kelima yaitu ketika melihat peristiwa yang menakjubkan ya, seperti tadi ketika melihat bayi kembar ya. Nah, kemudian yang terakhir takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sering dikumandangkan ya. Setiap malam sebelum apa? Sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Adha itu pasti suka ramai dengan bacaan apa? Takbir. Hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama yaitu merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Karena Allah yang maha besar ya. Allah yang maha segala-galanya. Kita ini kecil. Tidak ada apa-apanya ya. Dibanding siapa? Dibanding Allah. Kemudian yang kedua selalu ingat kepada siapa? Allah. Yang ketiga optimis dengan pertolongan Allah. Seberapa besar pun masalah kita, kalau kita selalu ditautkan kepada Allah, pasti bakal apa? Ada jalan keluarnya ya, karena Allah maha segala-galanya. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Jadi ketika kalian banyak masalah, ini pelajaran kok gak ngerti-ngerti. Nah, kalian harus apa? Harus minta tolong kepada Allah. Dengan cara apa? Jangan diam aja ya, dengan berusaha dan doa ya. Kemudian yang terakhir terhindar dari sifat sombong. Tahu sombong enggak? Ada yang tahu apa itu sombong? Batul haq wa badun nas, menolak kebenaran dan merendahkan sama manusia. Nah, makanya hati dari sifat sombong. Sekecil apapun di dalam hati, kalau seseorang mempunyai sifat sombong tidak surga. Mau nggak masuk surga? Mau ya, makanya hilang dalam hati, tidak boleh punya sifat sombong. Sombong itu bukan hanya menghina manusia, tapi yang menolak kebenaran. Contohnya Allah kan apa dalam Al-Quran itu ada aturan-aturan Allah. Kita itu menolak gak boleh ya. Justru itu kebenaran ya. Al-Quran itu kebenaran dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak boleh merendahkan sesama manusia ya. Kalau di sekolah, di kelas, tidak boleh saling merendahkan, saling menghina ya antar teman. Karena si anu magini aku gak mau berteman. Nah, gak boleh gitu. Justru semuanya sama ya. Nah, jadi hikmahnya itu ya, terhindar dari sifat sombong. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan diskusikan dulu ya. Ibu langsung atur aja. Ini kelompok A ya, kelompok A barisan laki-laki sebelah sini, kelompok B yang ini, yang perempuan, ini kelompok C. Biar enggak fabriwal lagi ya. Ini silakan kelompok A didiskusikan bareng-bareng. Dari hasil tadi yang Ibu sampaikan, kelompok B. Silakan bersama temannya masing-masing diskusikan bareng-bareng. Nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Gimana, selesai? Kapan waktu menggunakan kalimat thayyibah? Ketika melihat sesuatu yang indah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kelompok B, silakan. Fatimah, ketua kelompoknya. Silakan dibacakan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih, Fatimah. Silakan. Kelompok C, silakan. Boleh sama Bilqis.
Ayo siapa boleh? Ayo tinggal dibacain aja nggak apa-apa, dibacain aja. Ya Rojab silakan Rojab. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.